Selamat malam, perkenalkan nama saya Lista Malau dengan NIM 64211469. Saya dari kelas 044C37. Mata kuliah saya hari ini manajemen bisnis dan operasional. Malam hari ini saya akan presentasi dengan judul perencanaan kapasitas. Pengertian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas itu merupakan proses untuk menentukan kebutuhan kapasitas yang optimal untuk sistem atau infrastruktur tertentu, sehingga dapat memenuhi permintaan atau tuntutan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam konteks teknologi informasi, perencanaan kapasitas sering digunakan untuk mengelola kapasitas sistem komputer, jaringan, server, dan sumber daya IT lainnya. Berikut adalah materi tentang perencanaan kapasitas. Yang pertama itu konsep dasar perencanaan kapasitas, yaitu definisi perencanaan kapasitas dan pentingnya dalam lingkungan bisnis. Dan yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas sistem. Ada juga tujuan perencanaan kapasitas dan manfaat yang diharapkan. Dan yang kedua ada metode perencanaan kapasitas. Yang pertama ada metode analisis statistik, yaitu menggunakan data historis untuk memprediksi pola permintaan di masa depan. Nah, yang kedua itu ada metode analisis model, membantu atau membangun model matematis atau simulasi untuk memperkirakan kebutuhan kapasitas. Dan yang terakhir ada juga metode perhitungan kapasitas, yaitu menghitung kapasitas berdasarkan parameter yang diberikan. Yang ketiga ada langkah-langkah perencanaan kapasitas. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan bisnis dan pemahaman tentang persyaratan pengguna, dan juga mengumpulkan data maupun data historis atau tren penggunaan dan perkiraan pertumbuhan bisnis. Nah, ada juga analisis data, yaitu menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali. Yang keempat itu ada perkiraan kapasitas, yaitu membuat perkiraan kapasitas berdasarkan analisis data dan metode yang disesuaikan. Nah, yang kelima ada pemilihan solusi, yaitu memilih solusi atau strategi untuk memenuhi kebutuhan kapasitas yang diprediksi. Dan yang terakhir ada implementasi dan monitoring, yaitu melaksanakan rencana perencanaan kapasitas dan terus memantau kinerjanya. Yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas. Yang pertama itu permintaan pengguna, yaitu jumlah pengguna atau frekuensi penggunaan dan jenis aktivitas yang dilakukan. Dan juga ada yang kedua, ada tren bisnis, pertumbuhan bisnis, perubahan model bisnis, peluncuran produk baru, dan kampanye pemasaran. Yang ketiga itu ada teknologi, kinerja perangkat keras dan perangkat lunak, arsitektur sistem, dan kemampuan jaringan. Dan yang terakhir ada skalabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk mengakomodasi peningkatan kapasitas secara fleksibel. Yang kelima, manajemen kapasitas. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja, yaitu memantau kinerja atau sistem dan mengidentifikasi bottleneck atau titik kelemahan. Dan yang kedua itu ada kapasitas yang tepat waktu, yaitu mengantisipasi peningkatan permintaan dan mengimplementasikan perubahan kapasitas sebelum terjadi kekurangan. Dan yang ketiga ada pengolahan risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perencanaan kapasitas. Dan yang terakhir itu ada perencanaan kapasitas jangka panjang, yaitu mempertimbangkan kebutuhan kapasitas jangka panjang dan strategi pengembangan. Nah, perencanaan kapasitas ini merupakan aspek penting dalam manajemen teknologi informasi dan dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghindari kekurangan atau pemborosan kapasitas. Berikut ada beberapa latihan soal. Yang pertama itu hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu itu disebut kapasitas. Yang kedua, ada kemampuan maksimum dari suatu alat yang secara teoritis dapat dicapai disebut kapasitas desain. Dan yang berikutnya yang di nomor 3, berapakah nilai kapasitas desain jika diketahui lini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 shift masing-masing 8 jam per hari dengan tingkat output 1.500 per jam? Jawabannya 252.000 roti. Oke, yang nomor 4, ada kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah, itu disebut dengan kapasitas efektif. Nomor 5, berapakah BEP jika PT X memiliki biaya tetap 10.000 pada periode ini, biaya tenaga kerja langsung 1,5 per unit, dan biaya baku 0,75 per unit. Harga jualnya itu 4 per unit. Untuk jawabannya itu ada di B, di 5.714.
Saya akan lanjut ke soal esai. Nomor 1, PT Honda Motor memproduksi motor listrik terbaru dengan pabrik yang memiliki sebuah pabrik yang memproduksi motor listrik sebesar 330.000 unit dengan kapasitas efektif pabrik sebesar 220.000. Dengan memproduksi tersebut menghasilkan biaya tetap sebesar 874.888. Dengan kondisi tersebut, pabrik ini mengeluarkan biaya tenaga kerja sebanyak Rp40.000 per unit dan biaya bahan baku sebesar Rp49.030 per unit. Karena permintaan motor listrik meningkat, maka dengan kondisi tersebut, maka lini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 4 shift masing-masing 7 jam per hari dengan tingkat output 3.882 unit motor listrik per jam, sehingga dengan kondisi tersebut menjual 1 unit motor listrik sebesar Rp529.666 per unit. Nah, di sini ditanya, tentukan kapasitas desain, utilisasi, dan efisiensi pabrik tersebut. Dan yang kedua, hitunglah BEP dari produksi tersebut. Untuk jawaban yang pertama yang di A, kapasitas desain merupakan jumlah maksimum unit motor listrik yang dapat diproduksi dengan efektivitas penuh. Dalam kasus ini, kapasitas efektif pabrik adalah 220.000 per unit. Yang kedua, ada utilisasi. Utilisasi pabrik itu merupakan rasio antara produksi aktual dengan kapasitas efektif pabrik. Dalam kasus ini, produksi yang dihasilkan adalah 330.000 unit. Oleh karena itu, utilisasi pabrik dapat dihitung sebagai berikut. Utilisasi sama dengan produksi aktual per kapasitas efektif dikali 100%, sama dengan 330.000 per 220.000 dikali 100%, sama dengan 150%. Dan berikutnya ada jawaban untuk efisiensi. Efisiensi pabrik itu merupakan rasio antara produksi aktual dengan kapasitas desain. Dalam kasus ini, efisiensi pabrik dapat dihitung sebagai berikut. Efisiensi sama dengan produksi aktual per kapasitas desain dikali 100%, sama dengan 330.000 per 220.000 dikali 100%, sama dengan 150%. Untuk jawaban yang B-nya, perhitungan BEP break even point, yang A-nya itu biaya tetapnya Rp874.888. Untuk biaya variabel per unit, yaitu biaya tenaga kerja itu Rp40.000 per unit, dan biaya bahan baku Rp49.030 per unit. Total biaya variabel per unit Rp40.000 ditambah Rp49.030 sama dengan Rp89.030. C. Harga jual per unit Rp529.666. BP dapat dihitung dengan rumus biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, yaitu Rp874.888 dibagi 529.666 dikurang 89.030, hasilnya 1.983. Jadi BEP dari produksi tersebut sekitar 1.983 unit. Untuk soal nomor 2, PT Maju Jaya Mundur memproduksi sabun pencerah kulit dengan nama brand sabunnya bernama Wangi. Sebagai produsen sabun produk yang dihasilkan ternyata mengalami kendala, yakni sabun wangi kurang laku di pasaran sehingga kapasitas melebihi permintaan. Dengan kondisi tersebut, Anda sebagai manajer pemasaran ditunjuk untuk melakukan strategi dalam mengelola permintaan agar produk wangi dapat laku besar. Analisa kondisi tersebut dan berikan strategi Anda berkaitan dengan kasus kapasitas melebihi permintaan. Untuk jawabannya, strategi untuk mengelola permintaan ketika kapasitas melebihi permintaan, yang pertama itu peningkatan pemasaran, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang agresif untuk meningkatkan permintaan produksi wangi. Ini bisa meliputi kampanye iklan yang lebih kuat, program promosi khusus, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua itu diversifikasi produk, yaitu memperkenalkan variasi produk baru atau variasi yang disesuaikan dengan segmen pasar yang berbeda untuk menarik lebih banyak konsumen dan memperluas pangsa pasar.
Berikutnya, penyesuaian harga. Meninjau ulang strategi harga untuk menjaga daya saing dengan produk sejenis di pasar. Mungkin diperlukan penyesuaian harga untuk mempercepat penjualan. Dan yang keempat itu ada pengembangan saluran distribusi, yaitu memperluas saluran distribusi dan mencari mitra bisnis baru yang dapat membangun atau membantu pemasaran produk wangi ke pasar yang lebih luas. Dan yang kelima itu ada inovasi produk, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas, fitur, dan manfaat produk wangi agar lebih menarik bagi konsumen. Yang keenam itu ada penelitian pasar, melakukan penelitian pasar untuk memahami tren dan preferensi konsumen serta mengidentifikasi peluang baru untuk memasarkan produk wangi secara efektif. Dengan menggunakan kombinasi strategi di atas, PT Maju Cahaya Mundur saja dapat berupaya meningkatkan permintaan dan menjaga agar kapasitas tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekian presentasi malam hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.